Ya, ini merupakan pengumuman hak eksklusif MNC Group soal Piala Asia U23 yang banyak menjadi bahan diskursus di tataran sosial media. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, di sisi lain kita juga akan membahas rating televisi pertandingan Timnas Indonesia di layar kaca. Untuk pertandingan Timnas Indonesia dari sisi rating menghadapi Qatar, menghadapi Australia, menghadapi Jordania, itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Secara overall, pertandingan Timnas Indonesia di layar kaca televisi berada di urutan puncak klasemen. For your information, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, setiap harinya teman-teman, itu kita bisa mengetahui program-program apa saja yang berada di urutan puncak klasemen, peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan TV-TV mana yang berada di urutan pertama, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Korsel, pertandingan tersebut berlangsung di hari Jumat jam setengah 1 malam. Normalnya juga di Indonesia, tayangan kick-off sepak bola akan berlangsung 30 menit ataupun 1 jam sebelumnya. Untuk pertandingan Korsel melawan Timnas Indonesia, pertandingan tersebut sudah mulai programnya pada hari Kamis malam. Dan berdasarkan data rating pertandingan Timnas Indonesia melawan Korsel yang belum mulai pertandingannya, berada di urutan pertama rating televisi dengan TVR 6.9 dan share 57,2%, yang artinya setengah penduduk Republik ini sudah menunggu pertandingan Korsel melawan Timnas Indonesia. Kemudian di urutan kedua, pertandingan bola juga, Persib Bandung melawan Borneo FC. Peringkat 1, peringkat 2 di hari Kamis, pertandingan bola lah yang memimpin. Di peringkat ketiga ada sinetron Tertawan Hati SCTV. Peringkat keempat, Bola Again, yaitu pertandingan Qatar melawan Jepang yang disiarkan oleh iNews TV. Kemudian peringkat kelima, Bidadari Surgamu 678 diisi oleh sinetron diiringi oleh kuis, ya, dan seterusnya teman-teman, sehingga membuat pada hari Kamis RCTI menjadi televisi nomor 1. Dan tentu nomor 2 diikuti oleh Indosiar. Bola mendongkrak ya, memang rating televisi iNews pun yang didongkrak dibantu oleh pertandingan Qatar melawan Jepang. Posisi ratingnya berada di posisi 7. Pertama RCTI, kedua Indosiar, ketiga SCTV, keempat MNC TV, 5 Trans 7, 6 Trans, 7 ada iNews. Nah, kemudian masuk di hari Jumat, tentunya pertandingan Timnas Indonesia masih berlangsung teman-teman. Rating televisi Timnas Indonesia melawan Korsel kembali berada di puncak klasemen dengan TVR 9.6. Ini tinggi banget. Dan share 89.1 yang bisa kita sebut hampir seluruh pasang mata di Republik ini menyaksikan pertandingan Korea Republik melawan Timnas Indonesia, dan tentunya membuat RCTI kembali berada di urutan pertama rating televisi ya, di hari Jumat, diikuti kedua SCTV, ketiga Indosiar, keempat MNC TV, kelima Trans 7, 6 Mentari TV, 7 Trans TV, 8 iNews, 9 GTV, 10 Antv, 11 Moji, dan seterusnya. Peringkat kedua di hari Jumat, sinetron Bidadari Surgamu SCTV. Ketiga, Tertawan Hati SCTV. Keempat, di hari Jumat, pertandingan Uzbekistan melawan Saudi Arabia yang disiarkan RCTI. Ini banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya otomatis ratingnya pun meningkat. Kelima, Cinta Berakhir, Bahagia RCTI, sinetron. Kemudian keenam, Bola Again, Rans Nusantara FC melawan Persija Jakarta. Oke, lantas apa Bang Tom manfaatnya bagi televisi ketika programnya berada di urutan puncak klasemen? Kita sudah pernah membahasnya berkali-kali ya. Ini namanya bisnis industri teman-teman, kita pun harus memakluminya. Dan yang terpenting, sebuah televisi membeli hak siar itu mahal, baik itu Piala AFC, baik itu Liga Champions Eropa, Liga Inggris, termasuk Liga Indonesia, mahal. Tentu salah satu untuk bisa
dalam tanda petik ya teman-teman, membantu setelah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli hak siar bola, yaitu lewat slot-slot iklan. Kita bahas misalnya Liga Indonesia, kan ada built-in yang sering muncul ataupun iklan-iklan yang muncul pada saat pertandingan Liga kita mulai. Itu salah satu untuk bisa sebagai alternatif mendapatkan iklan. Dan termasuk juga semakin tinggi rating televisi, maka harga iklan pun akan mahal, slot iklan pun akan banyak, yang otomatisnya pundi-pundi pun akan secara bagus bisa dikelola. Lantas, apa kaitannya Bang Tom dengan pengumuman yang dilakukan oleh MNC soal Piala Asia U23? Ya, kita sudah harus mengakui dari data rating televisi, banyak penikmat sepak bola Indonesia kita menonton pertandingan Timnas Indonesia. Apalagi permainan Timnas Indonesia kita di bawah asuhan Coach Sintayong sangat impresif. Tentu akan banyak juga yang melakukan nonton bareng. Ini soal pengumuman yang dilakukan oleh MNC Group. Perlu kita garis bawahi. Ini bukan hal baru. Kita bicara Liga Champions Eropa. Hal seperti ini juga ada kok disampaikan. Piala Dunia, hal seperti MNC Group sampaikan ini ada juga kok disampaikan. Kemudian piala-piala lainnya, event-event lainnya, termasuk Liga Indonesia teman-teman, ada juga pengumuman seperti ini. Nah, yang secara garis besarnya, tak ada itu komersil ataupun pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan tanpa ada melakukan komunikasi dengan pihak pemegang hak siar. Kalau kita di Piala Dunia kemarin mau buat nonton bareng, memang harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, ini agar tidak ada memunculkan untung rugi antara sesama pihak. Dan muncul juga pertanyaan, Bang, kalau misalnya nonton di Ronda, di RW, di RT, bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas. Ini sepengetahuan aku yang kebetulan aku sangat-sangat mengikuti soal hak siar seperti ini, dan sering kita melakukan diskursus juga dengan beberapa ahli yang sering mengikuti juga tender hak siar. Kita baca dulu pengumuman hak siar eksklusif MNC Group AFC U23 Asian Cup 2024. MNC Group selaku pemegang hak eksklusif dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut, bahwa MNC Group adalah satu-satunya pemegang eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari AFC U23 Asian Cup 2024 di wilayah negara Republik Indonesia. Dua, bahwa hanya MNC Group dan atau Asian Football AFC yang mempunyai hak untuk menggunakan dan atau asosiasikan lambang logonya bersama dengan lambang resmi maskot trofi AFC U23 Asian Cup 2024 di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tanpa persetujuan dari MNC Group, kepada pihak manapun juga dilarang: 1. Menggunakan dan atau mengasosiasikan lambang dan logo bersama dengan kata-kata atau tulisan lambang, emblem, logo, maskot, nama kompetisi, trofi resmi AFC U23 Asian Cup. Ini sama juga seperti Piala Dunia, teman-teman. Kemudian yang kedua, menyiarkan dan atau meredistribusikan siaran AFC U23 Asian Cup 2024. 3. Memproduksi dan atau mengadakan kegiatan termasuk program acara, kompetisi dan atau promosi dalam bentuk apapun dan melalui media apapun, seperti program undian, SMS, quiz, games, polling yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan AFC U23. Ini soal komersial tadi, teman-teman. Kemudian yang keempat, menggunakan klip manapun kopi dari semua penayangan pertandingan AFC U23 Asian Cup 2024, baik secara langsung, live maupun siaran ulang. Selanjutnya, membuat berita atau artikel dengan kata-kata tulisan lambang, emblem, logo, maskot, trofi resmi AFC U23 yang dalam format layout yang memberi kesan didukung, dipersembahkan atau disponsori oleh sponsor-sponsor selain sponsor resmi AFC di wilayah negara Republik Indonesia. Ini ditekankan soal komersial yang aku maksud tadi. Kemudian menyelenggarakan kegiatan on air, kegiatan off air, termasuk nonton bareng, promo media cetak, digital, media, billboard dengan asosiasi iklan. Bahwa pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana dan denda sesuai undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk informasi hubungi bla 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 bla. Ya, pertanyaan muncul, apakah dengan menonton di RT RW itu termasuk larangan yang dimaksud oleh MNC Group? Ya, kalau secara pengalaman yang aku ikuti, teman-teman, itu nggak termasuk. Yang pentingnya, teman-teman, nggak ada hak komersil yang dimanfaatkan oleh penyelenggara nonton barang tersebut. Itu yang paling penting. Dan selanjutnya, ajak kolaborasi pihak MNC Group jika ingin
membuat event nonton bareng. Kan sudah tertera siapa yang harus dihubungi. Seperti itu. Itulah dia namanya bisnis industri televisi, teman-teman. Kita sudah bahas tadi, nggak murah MNC Group ataupun pihak-pihak media terkait untuk membeli tayangan olahraga. Yang secara garis besarnya, jika kita ingin melakukan nonton bareng, pertama, buktikan tidak ada kerjasama dengan sponsor ataupun pihak ketiga. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa nonton bareng tersebut non-komersil. Ini pun untuk mendukung industri yang sehat terhadap media-media yang membeli hak siar yang sudah mahal. Nah, kalau misalnya media sudah membeli hak siar mahal, kemudian boncos, kemudian bocor, kemudian pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan, ya bukan nggak mungkin akan mengikuti jejak-jejak misalnya negara lain yang boncos juga, yang nggak sehat dalam konteks-konteks seperti ini. Akhirnya nggak ada tuh media-media mau lagi membeli hak siar pertandingan sepak bola karena rugi di mana-mana. Ini normal, teman-teman. Tentu yang paling penting ya seperti yang sudah aku bahas tadi, tak ada nobar tersebut penyelenggaranya membuat komersialisasi dengan harus beli tiket, dengan harus ya pokoknya secara poin besar komersil. Nah, kalau misalnya nonton di RT RW, kemudian nonton di pos kamling dan lain sebagainya, teman-teman, nonton di rumah ada 5 orang, ya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Itu harusnya nggak menjadi persoalan. Kan misalnya aku nonton nih di rumah, ada 10 orang, itu nggak persoalan. Yang paling penting, nggak ada pihak ketiga yang mensponsori seperti yang sudah disampaikan, dan bukti memang nonton barengnya non-komersial. Tidak ada penyelenggara mendapatkan keuntungan. Aku yakin event-event nonton bareng yang besar pasti mereka pun melaporkan kepada MNC Group bahwasanya mereka akan membuat event tersebut biar tidak ada kesalahpahaman. Oke, semoga mengerti teman-teman bagaimana bisnis industri televisi, apalagi hak siar bola yang sangat mahal. Ini sudah kita bahas sering sekali di kanal YouTube Tommy Deski, dan aku pikir teman-teman yang sudah lama mengikuti kanal YouTube Tommy Deski sudah mengetahui hal tersebut. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.